dia ngomong gimana? Yang keras? Supaya dengar. Nantangin. Iya kijib arek silaturahmi sareng hodam Ujang Rapstomi. Badannya sekarang Pati. Hodam Pati yang bernama Pati Cirebon. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sareng saha? Abdi di Cirebon. Cirebon ya? Ya. Di Cirebon. Nah ya hubungannya jeung Kang Ujang Rapstomi. Abdi hodamna. Oh hodamna. Oh iya hodamna Kang Ujang Rapstomi. Tapi Pati ya. Pati Cirebon ya. Ya kan akhirnya hiji dia silaturahmi. Coba sekarang jarak ke makam Syekh Raden Hasan Basri Gunung Salak ka puncakna. Sok berangkat deh nak, jumlah dia berangkat. Mana nyampe? Puncak nyampe? Sekarang berada sekarang sudah berada di makamnya. Coba sejarah khususkan baca Fatihah dengan Fatihah itu di pinggir makam Syekh Raden Hasan Basri Gunung Salak. Sudah jalan, terus hadirkan ini mau konsultasi. Assalamualaikum. Ya sareng saya. Sudah tarik. Abdi Hasan, Pak. Ya saya Raden Hasan pasti nama kamu di puncaknya. Coba ceritakan, mohon infonya, wujud lupanya. Tapi maaf sebelumnya, mohon ceritakan wujud penampilannya Syekh
Raden Hasan Basri. Coba ceritakan. Abdi berpakaian sederhana. Oh, berpakaian sederhana. Sewaktu dulunya pakaiannya sederhana. Terus sebutkan tinggi apa sedang. Sebutkan itu sifat rupanya dari ganana. Abdi ramah. Ramah. Terus kulitnya putih tak? Udah apa gimana? Bodas. Kulitnya bodas. Terus tinggi apa? Sedang ceritakan. Jangkung. Oh, pose itu postur tubuhnya tinggi ya. Berarti itu badannya tinggi, putih, berkumis apa enggak? Oh, bergodaik, berjenggot, berkumis bewok itu. Seperti orang Arab gitu ya. Tapi penampilan baju biasa itu. Ya. Itu ada di situ di tahun berapa ya? Mohon pencerahannya. Atas lagi. Harus Nabi. Ya. Jadi zaman siapakah seperti apa zaman Belanda, apa zaman Jepang, apa sebelum zaman Belanda apa Jepang sudah ada di sana. Ya. Sebelum wisata aja di Indonesia merdeka. Oh, jadi saat ajan Indonesia merdeka itu makam itu makamnya udah ada di situ. Dan satu ajan ngabdi bubusi sampudinya. Jadi Raden Hasan Basri saat nuju Jumatan kene oke tidinya emang kayak gitu. Nuju Jumatan kapurga tidinya kira gitu. Kata makam apa tempat persinggahan? Apa memang jasad di situ ada di kubur apa memang persinggahan doang? Anu di puncak mah patilasan. Patilasan. Jadi yang di puncak Gunung Salak itu bukan makam tapi petilasan ya. Tempat paling isan dulunya tempat tirakatnya orang gitu. Jadi mau tanya lagi, siapa yang membongkar atau mengungkap tentang makam bahwa di puncak Gunung Salak ada makam? Pamersa Sahat. Pamersa Pak Kuci Saat. Oh. Jadi sahabat-sahabatku, yang pertama mengungkap tirai ada kewalian di Gunung Salak yang bernama Syekh Raden Hasan Basri itu yang bernama
beliau menyebutkan barusan Paku Cisaat, tidak bisa menyebutkan namanya, tapi akan disambung dengan Ki Hijib. Ulama Paku Cisaat itu yang pertama Al-Mukarram Al-Fadil Al-Alama Kiai Haji Raden Ang Abdullah Hudri Cisaat. Itu yang pertama mengungkap bahwa di Gunung Saat itu ada orang waliullah. Begitu. Coba masihan pencerahan gitu di waktu ayat akhir zaman seperti kira nih bu kesana sampai ke karena ngumpul di dia khususnya umur kasadayana dengan anak ini video kan sebab ceritakan nah dunia seperti kacau terus ayeuna alam dunia teh atau seueurku jalma-jalma munafik. Jadi umat muslimin wal muslimat kasadayana terutama kan menyalu sadayana di dieu sing areli ulah pegat-pegat silaturahmi sing kalakur sing tobat ke Gusti Allah. Jadi eta berpesta namanya dunia yang sekarang banyak musibah di mana-mana karena dunia ini sudah tua untuk kita harus banyak tobat kepada Allah. Selain memperbanyak ibadah kepada Allah, terus disambung dengan hubungan hablum minanas dan bernama silaturahmi. Itu mungkin yang dimaksud. Kalau begitu sekarang silaturahminya dengan Syekh Raden Hasan Basri sampai di sini. Anak ini akan melanjutkan yang lain kan melanjutkan ke suatu tempat. Assalamualaikum. Mohon sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mulai lagi dengan Patih Cirebon Kodam Bujang Kang Sutomo. Coba sekarang berangkat ke kawah yang bernama Kawah Ratu. Kawah Ratu itu ya di samping puncak Gunung Salak. Berangkat ke sana berdua, berceritakan di situ ada di kawah itu ada makhluk berapa. Coba minta informasinya untuk teman-teman kita, baik untuk di sini atau di luar sana, ingin mengetahui di Lombang Kawah Ratu itu semuanya jumlahnya ada berapa penghuni, Pak? Makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Banyak berapa? Coba hitung.
Banyak kagak kehitung. Coba saking banyaknya gak bisa dihitung. Ya, Oh jadi saudara-saudaraku saking banyaknya katanya tidak bisa dihitung. Sekarang adakah di situ makhluk yang paling jelek, mukanya hancur dan bau, ada kan di situ? Ada. Mukanya paling hancur, jelek. Di posisi mana tuh? Terus sebutkan. Paling jelek. jalur. Hah? Jalur. Jalur. Jalur menuju kawah. Kawah. Mau di jalan jalan anu terus ke Bogor benernya. Masuk ke bawah jalur itu. Sebelum kawah berarti di atasnya. Yang makhluk jelek paling serem itu di situ. Coba di bagian kawah ratunya yang setiap menit mengeluarkan asap, tolong dilihat itu yang menghuninya siapa di situ. Nenek sebelah mana? Di pinggir. Lebih kira kawahnya. Coba hadirkan di gejali gitu tempatnya agar keluar yang penghuni kawah itu yang di tempat mengeluarkan asap setiap detiknya. Siapa itu di situ? Keluarlah, kita keluar, jangan sembunyi, keluar, karena saya ingin bertemu dan ingin konsultasi. Ada ratu apa di situ? Semua keluar. Kenapa? Seperti itu? Udah pada liatin. Di dalam kawah itu keluar semua. Itu ada paling cantik, ada di situ ratunya. Yang paling cantik ratunya. Siapa namanya ratunya itu? Coba tanya. Nama penguasa kawah ratu di sini yang cantik tidak ada bandingnya. Siapa namanya? Sebutkan. Ratu apa itu? Nyi Ratu. Coba panjangnya Nyi Ratu apa? Namanya? Nyi Ratu Rasari. Jadi saudara-saudaraku yang penguasa kawah ratu yang setiap detik mengeluarkan asap di situ, yang bernama adalah Nyi Ratu Sari namanya. Itu penampilannya cantik, paling cantik. Nyi Ratu Sari namanya. Itu sifatnya gimana? Nakal, baik apa gimana itu? Apa kadang baik, apa kadang enggak? Jaya. Baik sama pendaki.
Oh, jadi Nyi Ratu Sari itu yang menguasai Kawaratu, beliau baik, selalu baik sama pendaki gunung. Coba sebutkan seperti apa baiknya sama pendaki gunung itu. Kalau mendaki ada yang sombral, terus penghuni di sana marah. Oh, Nyi Ratu selalu menghalangi. oh gitu. Jadi informasi penting sekali pemirsa nih. Katanya kalau ada pendaki gunung salak yang sompral atau yang kencing sembarangan, tidak ada etika, harus gimana kencing di tempat-tempat yang seperti itu, ada tata caranya. Jangan asal-asalan, atau orang yang belagu dikira dia itu makhluk cuman beliau saja. Di saat itu akan diganggunya sama makhluk-makhluk yang berada di gunung salak, diganggu atau dilorongkan ke alam dimensi apa, biasanya dibikin dia linglung atau bikin dia jadi sakit nanti dan lain-lain. Nah, yang bernama Nyi Ratu Sari yang berada di Kawah Ratu itu suka menolongnya katanya, suka menolong pendaki itu. Jadi intinya Nyi Ratu Sari yang menguasai Kawah Ratu itu baik. Apa enggak berantem tuh bila ada pendaki yang nakal terus dijailin sama makhluk-makhluk yang berada di gunung salaknya, terus ditolongin sama Nyi Ratu, nanti gimana berantem nanti antara Nyi Ratu sama makhluk yang lain itu. Tunduk. Oh, tunduk. Oh. Jadi semua makhluk-makhluk yang di pos 1, 2, pos 2, 3, 4, 5, 7, 6 itu pada tunduk sama yang menguasai Kawah Ratu itu yang bernama Nyi Ratu Sari. Seperti itu. Sama si nenek. Hah? Sama si nenek. Sama si nenek. Oh, si nenek, ada si nenek di situ. Itu nenek itu apanya? Sama Nyi Ratu itu. Iya. Tinggal di pertigaan kawahan ke puncak. Oh, yang si nenek itu tinggalnya di pertigaan yang mana? Kawah Puncak. Oh, Kawah Puncak. Tinggalnya di situ nenek itu. Itu baik juga itu. Coba dihadirkan lagi dipukul di tempat itu supaya keluar dayang-dayangnya semua keluar. Dayang-dayang ada berapa dayang kah di Kawah Ratu itu? Keluar semua gitu. Di situ ada berapa dayang kah? Dayang-dayang yang membantu Nyi Ratu Sari itu. Ada berapa? Sekeliling Ratu kawah itu dayangnya pada cari-cari semua. Nggak semua cantik. Semuanya cantik.
Katanya saudaraku, dayang-dayangnya itu jumlahnya ada di sekeliling kamar ratu itu, dan cantiknya luar biasa katanya. Tidak ada lawannya, pada cantik semua mungkin ya. Sekarang di situ adakah makhluk yang digunakan untuk para dukun-dukun untuk menyantet? Misalnya dukun tuh akan menyantet seseorang, terus mengambil siluman jinnya, ambil di lokasi itu. Adakah? Banyak. Banyak. Iya banyak. Makhluk di situ suka digunakan oleh para dukun-dukun untuk menyerang targetnya. Banyak ya? Banyak. Yang bersifat ganas. Coba ceritakan rupanya gimana tuh? Satu aja, jangan semua. Seram. Seperti apa makhluknya? Rupanya Berbulu. Hah? Berbulu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, banyak makhluk di situ. Makhluknya berbulu, bercakar, ada kubunya panjang. Makhluk itu suka digunakan oleh para dukun-dukun santet apabila dia ingin menyerang targetnya, suka mengambil makhluknya di lokasi itu. Tapi makhluk-makhluk yang sifat ganas dan jahat. Gimana caranya? Apa si dukun mengambil itu kan harus mau harus ada pembayaran apa gimana, tumbal gimana, persyaratan apa semacam gimana persyaratannya bisa mengambil makhluk itu mau dikirimkan ke seseorang. Mungkin si makhluk itu bertanya dulu, misalnya kamu harus begini apa persyaratannya. Menyediakan apa? Seperti pesugihan. Jadi si dukun kalau ingin menyantet seseorang, mengambil makhluk di situ, makhluknya tinggi, bercakar, berbulu. Nah si makhluk itu minta persyaratan seperti alat-alat pesugihan. Jadi si dukun itu menyuguhi seperti makanan-makanan pesugihan gitu. Di antaranya seperti berupa apa tuh alat-alat pesugihannya? Coba dilihat makanan makhluk itu seperti apa? Daging, darahnya. Oh, jadi si dukun itu menyiapkan sebuah daging sama darah. Daging apa itu? Ayam hitam. Oh, dukun itu menyiapkan ayam hitam sama darah hitam itu. Berarti ayam cimani ya? Ayam cimani berarti. Nah kalau sudah siapkan ayam cimani untuk bisa membayar enak sama enak atau sebagai mahal, kalau udah disiapkan baru si makhluk itu mau disuruh apapun sama dukun. Nah sekarang pertanyaan, gimana kalau si makhluk itu tidak mau? Nah ini penting informasi. Misalnya si dukun itu mengambil, memaksa disiapkan, ini tidak mau dan lebih sakti ilmunya, gimana itu? Mohon infonya. Buat perjanjian. Pertamanya membuat perjanjian. Seperti apa perjanjiannya?
licik. Oh, si makhluknya licik. Licik seperti apa tuh? Dia udah dikasih persyaratan perjanjian, tapi ini sesungguhnya dia Oh, seperti itu. Nah, informasi lagi katanya udah perjanjian, disiapkan bahan-bahan perjanjian kesukaan makhluk itu sudah disuguh. Ternyata suka ada membangkang tidak mau katanya, suka ingkar janji gitu ya. Wah, seperti itu. Paham sekarang. Sekarang coba lihat apa kawah ratu itu yang dikuasai oleh Nyi Ratu Sari. Itu ada hubungannya ke kawah mana saja? Ada hubungan atau istilahnya sangkut paut. Sangkut bisa disebut yang masih kerabat apa saudara. Penyambungnya kemana tuh kawah ratu? Gunung Salak ada hubungan dengan kawah ratu mana itu? Coba diselidiki. Kemana? Kemana? Ratu Pantai Selatan. Pasar panjang. Ratu Pantai Selatan. Memang ada ayah kawan. Terus Nyi Roro Kidul masih ada sangkut paut. Oh itu baru paham. Nyi Ratu Sari yang menguasai kawah ratu itu di Gunung Salak ada hubungannya, ada hubungan keluarga atau nasab dengan Nyi Ratu Pantai Selatan. Ya. Oh, ke situ ya ada hubungannya. Kalau ke kawah ratu Cipanas ada sangkut pautnya kata. Apa? Sangat erat. Sangat erat. Ya. Oh, kalau dengan kawah ratu dengan kawah Cipanas itu ada hubungan erat itu. Tapi hubungan saudara apa bukan, apa teman? Teman. Oh, jadi ke kawah Cipanas itu mah hanya sebatas teman ya. Sangat erat gitu. Sangat lebih dekat kepada kawah Cipanas itu. Seperti itu. Sekarang selidiki kawah Gunung Lawu. Sekarang pergi ke kawah Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kenapa di Gunung Lawu itu banyak orang hilang, sasar atau mendadak ada angin dan miris di situ, banyak kejanggalan. Coba selidiki ada unsur apa di kawah Gunung Lawu itu. So, sekarang berangkat
sama Pati, Kodam, kemudian Tommy. Bawa anak ini ke sana. Coba minta infonya. Kenapa di situ banyak kejanggalan, banyak aneh-aneh, terutama orang-orang banyak yang hilang. Ini bekas Hah? kerajaan. Jadi saudara-saudaraku, ditelusuri Gunung Lawu di Jawa Tengah, di kawahnya itu ada sebuah kerajaan katanya. Ada sebuah kerajaan. Coba terus digali informasinya. Sebutnya kerajaan apakah? Apa kerajaan siluman, jin, atau kerajaan yang bersifat kerajaan apa? Kerajaan zaman dahulu. Itu kerajaan itu di situ dulu itu apa? Bergolongan manusia apa golongan jin? Golongan manusia dan jin. Gimana golongan manusia dan jin? Mau dijelaskan. Di situ ada kerajaan, ada raja dulunya, yang penghuninya manusia sama jin itu. Yang menghuni kerajaan itu manusia, memang ada kerajaan, tapi didampingi bersama dengan kerajaan jin itu, siluman. Seperti itu. Ada kampung Rauh. Kampung Rauh. Kamu apa? Rauh. Banyak pendaki yang hilang masuk ke kampung Rauh, gerbang pintu gaib. Jadi saudara-saudaraku, informasi digali dapat satu titik, ternyata banyak pendaki hilang di tempat namanya kampung apa? Rauh. Kampung Rauh katanya. Padahal anak ini belum ke sana, belum tahu bahwa di Gunung Lawu itu apa ada kampung Rauh namanya atau tidak, karena semua belum ke sana. Seperti itu. Di kampung Rauh namanya ya. Kok bisa seangkara seperti itu? Mistisnya sangat tebal. Itu siapa ya? Siapa saja yang menghuni kawah Gunung Lawu itu? Coba jelaskan. Makhluknya seperti apa? Ada berapa yang paling sakit dan pada nakal? Ada berapa? Banyak yang menyesatkan pendaki. Banyak. Itu makhluknya yang paling tinggi ilmunya, yang sifatnya raja, langsung saja ke pusatnya rajanya,
yang menguasai kawah itu dan sekitarnya. Siapa namanya? Bawahannya. Hmm? Rajanya. Yang jahat apa rajanya apa bawahannya? Yang suka pada jaya ke pendaki. Semua rajanya sama bawahannya itu. Coba rajanya selidiki, siapa namanya raja yang menguasai Gunung Lawu dan kawah. Tanya namanya. Saya tidak sendiri dengan Patih gitu. Patih Cirebon. Kamu harus masih tahu namanya kamu siapa gitu. Apa katanya? Apa? Makhluk jin siapa namanya? Telusuri. Tanya, ucapkan siapa namanya gitu. Bilangin. Kalau tidak bau bilang akan hancurkan gitu. Sama Patih apa di Cirebon. Ada apa dia? Melawan apa gimana? Iya, dia berani sama saya. Oh dia ngomong gimana? Yang keras? Supaya dengar. Nantangin. Oh rajanya menantangin. Itu yang penguasa raja golongan jin di Gunung Lawu itu nantangin Sang Patih itu Cirebon. Hancurkan. Kalau kamu tidak tunduk kita akan hancurkan. Akan saya bakar gitu. Nih sahabat-sahabatku sekarang kayaknya berantem. Kodam kamu Bustami Patih Cirebon sama kerajaan Raja Jin yang menguasai Gunung Lawu di alam sananya sedang berantem. Malah nantangin. Gimana? Dia namanya Jin Haji Wijaya. Namanya Raja Jin Haji Wijaya.
Jadi namanya sang penguasa Gunung Lawu dan sekitarnya itu golongan jin yang bernama Raja Jin Aji Wijaya. Catat itu namanya itu. Tadi gimana, ada pergerakan seperti itu, berantem atau gimana? Melawan? Coba-coba. Katanya nantangin. Sudah dikeluar ilmunya, dia kalah. Tunduk dia. Tunduk. Namanya Jin Aji Wijaya. Iya. Namanya itu. Jadi kalau ke sana harus hati-hati ke Gunung Lawu atau ke bawahnya, karena ada sosok Raja Jin yang bernama Raja Jin Aji Wijaya. Itu yang paling ganas, paling kalah, dan paling jaya. Urusan juga Kodam Pati Cirebon sama sukmanya orang itu. Kang Asep sana datang malah langsung nantangin, ngajak berantem. Urusan ada pergerakan berantem di sana. Tapi alhamdulillah sudah ditaklukkan. Sudah takluk, dia memberikan nama beliau. Ungkapnya pasar dia. Kalau pasar dia ada pasar dia gimana tuh? Ada pasar jinnya gitu di situ. Ada. Coba diungkap. Di posisinya kan di mana, nama tempatnya apa? Di pasar Sehingga di tempat gunung itu ada bernama pasar. tergantung si pendaki. Si pendaki Tergantung seperti gimana? si pendaki melakukan maksiat, agak sopan. Si penghuni dia akan melakukan mengajak transaksi sama si pendaki itu. Transaksi gimana maksudnya? Si penghuni pasar dia akan menampakkan dirinya, kemudian Masuk. mengajak transaksi. Kalau si pendaki tidak melakukan transaksi sama si penghuni, Kadewat. akan terancam keselamatannya. Masuk kemana? Transaksinya berbentuk apa? Mau si pendaki menyimpan barang miliknya, Agak keras. Ngomong agak kerasan supaya kita dengar. Jelaskan. si pendaki ini kawasan pasar dia. Iya. Si pendaki lewat puncak, si penghuni pasar dia akan menampakkan dirinya, dan kemudian si pendaki harus transaksi. Si pendaki mau transaksi, membayar dengan uang pas sesuai kemauan si penghuni di sini. Kalau tidak, nyawa si pendaki akan terancam keselamatannya. Barang yang dijualnya berbentuk apa? Barang yang dijualnya seperti biasanya yang ada di pasaran,
bisa menyerupai bisa menyerupai makanan yang berbau asin yang menyengat. Kalau si pendaki tidak melakukan transaksi, Pasar itu maka bau yang menyengat itu akan terus mengikuti si pendaki, meneror. maksudnya. Jadi mungkin kesimpulan seperti ini, saudara-saudara. Pendaki, contohnya pendaki akan ke Gunung Lawu. Di situ akan melewati yang bernama Pasar Jin atau Pasar Dieng, lebih terkenalnya. Di situ nanti si pendaki akan masuk lorong dimensi lain, masuk ke dimensi lain. Setelah masuk, nanti masuk ke sebuah pasar nyata, seperti pasar seperti ada di kita. Padahal tidak sadar sebenarnya itu masuk ke lorong dimensi itu, masuk ke pasar di gaib, pasar jin. Tiap pendaki tidak sadar bahwa itu pasar jin, tidak sadar. Dan pikiran tetap itu seolah-olah di alam kita aja, padahal dia udah masuk pasar makhluk halus. Jadi masuk ke lorong-lorong alam gaib, sudah masuk langsung ada sebuah pasar. Nah di situ nanti harus beli apa saja. Kalau beli si pendaki, nanti si pendaki bisa keluar lagi di sebuah pintu pasar gaib menuju pintu lawa ke alam nyata. Dan kalau tidak membeli barang-barang atau makanan yang ditransaksikan, nah itu si pendaki akan terancam, akan diteror terus keselamatannya. Tapi katanya makannya ya, kebanyakan rasanya asin gitu, bau asin. Nah asin itu akan mengikuti ke orang-orang yang masuk ke pasar itu yang tidak membeli barang itu, seperti itu. Jika si pendaki mengakui atas kesalahannya dan dia meminta pertolongan, maka di Gunung Lawu ada yang baik, yaitu gagak hitam. Dia adalah petunjuk abadi di Gunung Lawu. Jadi begini, kalau si pendaki menyesali perbuatannya sewaktu di alam lain itu, Di alam nyata udah masuk keluar lagi itu, terus menyesali, terus si pendaki meminta tolong wasilah kepada gagak, meminta pertolongan kepada sang penghuni. Jika ada yang baik, tolong minta pertolongannya seperti itu. ke gagak kita Meminta pertolongan, kemudian gagak itu menuntun jalan. Kiai kasahawai. Begini nih sahabat-sahabatku, ini informasi yang lebih bermanfaat, terutama yang pecinta pendaki. Perhatikan
Jadi si pendaki kalau keadaan terdesak atau tersesat atau tersesatnya berupa dohir seperti salah jalan terus dan salah jalan tidak nyampe atau tersesatnya masuk ke lorong-lorong alam gaib dimensi lain. Nah, orang tersebut pendaki itu di sini ada saran dari Kipati Cirebon, bertawasullah sebagai wasilah syariat kepada beliau, hakikat kepada Allah SWT. Di sini syariat sama hakikat berdampingan. Syariatnya meminta tolong sebagai wasilah kepada gagak hitam, penjaga yang baik di Gunung Lawu. Nah, atas wasilahnya meminta pertolongan kepada gagak hitam, penghuni yang baik di Gunung Lawu itu, nanti si pendaki itu akan dibawa, dituntun, ditujukan ke jalan yang benar. Dari asalnya di jalan yang salah, seperti itu kira-kiranya. Jadi di situ ada makhluk yang bersifat jahat, satu yang bernama Raja Jin Aji Kusuma Wijaya. Wijaya. Kedua ada penghuni yang baik yang bernama Gagal. yang berupa Hah? yang berupa gagak kita. Yang berupa yang bernama Dia adalah Ki. Dia adalah seorang manusia sakti yang berubah menjadi gagak kita. beliau adalah manusia sakti zaman dulu, bisa merubah wujudnya seperti gagak hitam tuh. Ya, Jadi gitu. Beliau yang berada di Gunung Lawu itu ternyata bukan golongan jin, manusia sakti di zaman dulu, dan hebatnya beliau itu bisa berubah wujudnya menjadi gagak hitam. Seperti itu mungkin. Nah, di situ nanti gagak hitam itu bisa menuntun dari asalnya tersesat, dibawa ke jalan yang benar, seperti itu. Terus nu kamari langit gitu teka pangi Apa itu guna gagak hitamnya terlihat, burung gagak hitam apa gimana? Suka ngeliatin apa memang suka dari pohon lihat gagak hitam? Oh, itu mungkin yang dimaksud apa, enggak mewujudkan diri, bukan seperti burung biasanya. kebiasaannya di Gunung Lawu mewujudkan sebagai burung gagak hitam gitu. Dan hampir pendaki yang mendaki Gunung Lawu pasti bertemu sama burung gagak. Nah, ini informasi lagi yang lebih bagus sebagai pecinta pendaki gunung mana saja, terutama ya di Gunung Lawu, sahabat-sahabatku. Nanti kalau ada burung gagak hitam atau bertemu, nah itu bukan makhluk gagak biasa, bukan burung gagak seperti burung gagak umumnya, tetapi burung gagak itu jadi-jadian. Burung gagak itu ternyata seorang manusia yang sakti di zaman dulu, dan akhirnya bisa berubah menjadi burung gagak.
sebagai pendaki nanti kalau bertemu ada burung gagak di suatu tempat, harus tahu itu bukan burung gagak biasa. Nah, itu bisa menunjukkan jalan yang benar dari asalnya tersesat. Seperti itu mungkin ya. Terus eta Boleh tahu Ki namanya siapa Ki? Kipati. Ki Pati, boleh tahu namanya siapa? Nama siapa? Nama gagaknya? Nama di mana bro? Ya, nama orang yang menyerupai gagak sakti. Dia memberi tidak memberi tahu, memberi julukan. Tidak memberikan nama, cuman ngasih tahu informasi kalau ada burung gagak di mana saja lokasinya, terutama di Gunung Lawu, ada di pohon apa di Di tebing, jalur Di jalur. di jalur. pendakian juga terbang berjalan di jalur seperti manusia. Oh, ada burung gagak di jalur, tapi jalan nggak terbang. Kadang terbang, kadang Jalan seperti burung. seperti manusia gitu. Itu bukan gagak biasa, itu gagak yang membawa kebaikan ya, seperti itu. Nah, informasi sangat penting sekali kalau ada burung gagak di Gunung Lawu, terutama di jalur itu burung bukan burung biasa, intinya akan menuntun kepada pendaki-pendaki yang kesesat di jalan. Seperti itu mungkin informasinya.